Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memaparkan modul 2.2 koneksi antar materi, pembelajaran sosial dan emosional. Dibimbing oleh Bapak Fasilitator Pak Dirlang SPDI MSc dan Ibu Irayana Halim SPD MPD sebagai pengajar praktik. Pertanyaan pemantik pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Saya berkesimpulan bahwa pembelajaran sosial dan emosional sangat penting untuk diimplementasikan dalam pembelajaran, agar murid maupun guru sebagai pemimpin pembelajaran memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional, sehingga dapat memahami, menghayati dan mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pertanyaan pemantik kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Hubungan antara modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Guru membutuhkan pemahaman dan penguasaan terhadap kompetensi sosial dan emosional agar dapat menuntun murid untuk memiliki kesadaran dan pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi KSE ini sifatnya dapat membantu guru menumbuhkan nilai-nilai budi pekerti pada murid. Selain itu, guru-guru yang memiliki kompetensi sosial emosional yang baik akan dapat menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidikan sejatinya harus berpihak kepada murid dan menuntun murid pada budi pekerti yang luhur. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hubungannya dengan atau kaitannya dengan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Kompetensi sosial emosional merupakan aspek penting yang dapat mendukung terwujudnya nilai dan peran guru penggerak. Kenapa? Karena guru dengan kompetensi sosial emosional yang baik akan memiliki kesadaran penuh terhadap nilai-nilai yang dimiliki, serta mampu mengelola perannya dengan optimal. Maka dari itu, guru harus memahami dan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya, hubungan dengan modul 1.3 visi guru penggerak. Dalam pembelajaran sosial emosional terdapat 5 kompetensi sosial emosional yang akan dapat menghasilkan murid-murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, serta mendorong anak untuk memiliki rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, sosial, dan budaya. Hal ini selaras dengan pencapaian visi guru penggerak. Strategi yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi guru penggerak ialah dengan membuat prakarsa perubahan dan mengimplementasikannya secara berkelanjutan. Pembelajaran sosial emosional dapat dijadikan sebagai salah satu kegiatan positif dalam prakarsa perubahan yang akan mendukung tercapainya visi guru penggerak. Nah, sekarang hubungannya atau kaitannya dengan modul 1.4 tentang budaya positif. Pembelajaran sosial dan emosional sangat berdampak pada terwujudnya budaya positif di sekolah. Jika warga sekolah yang memahami pembelajaran sosial emosional akan dapat memiliki disiplin positif karena berupaya menumbuhkan kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan pengalaman belajar yang menyenangkan serta berpihak pada murid. Yang terakhir adalah kaitan antara modul 2.2 dengan modul 2.1
pembelajaran berdiferensiasi. Jadi untuk menghadirkan pembelajaran yang berdiferensiasi atau memenuhi kebutuhan murid, diperlukan pemahaman dan penguasaan yang baik pada aspek sosial dan emosional. Karena guru harus mampu mengelola kelas dengan baik, maka dari itu pembelajaran sosial emosional ini sangat berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi. PSE dapat diintegrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi karena keduanya berupaya menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid. Bagaimana pengalaman dan pemahaman tentang sebelum mempelajari modul ini dengan sesudah mempelajari modul? Kemudian berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk mempelajari seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar yang penting yang saya lakukan atau yang saya pelajari. Kemudian yang ketiga tentang berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi murid-murid dan bagi rekan sejawat. Sebelum mempelajari modul 2.2, saya berpikir bahwa kompetensi pengetahuan atau kognitif merupakan aspek penting yang dapat mewujudkan tujuan pendidikan. Ternyata setelah saya belajar modul ini, saya menyadari bahwa pembelajaran sosial emosional juga penting untuk diterapkan di sekolah karena perkembangan murid secara akademis harus dibarengi dengan kompetensi sosial emosional. Kecerdasan akademik akan membawa dampak yang positif bila selaras dengan kompetensi sosial yang baik. Maka dari itu, tidak boleh diabaikan agar murid tidak hanya terampil dalam bidang akademik, namun juga memiliki budi pekerti yang luhur. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kompetensi atau kesejahteraan psikologis, 3 hal mendasar yang penting saya pelajari adalah 5 kompetensi sosial emosional. Kemudian bagaimana penerapan teknik-teknik kesadaran penuh mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial. Kemudian yang terakhir, implementasi pembelajaran sosial emosional itu bisa berupa pengajaran eksplisit, integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, serta penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah yang dapat mendukung terwujudnya well-being ekosistem sekolah. Kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya lakukan di kelas dan sekolah terhadap murid-murid, yaitu melakukan pengajaran eksplisit sebagai implementasi pembelajaran sosial emosional pada kegiatan-kegiatan baik kurikuler maupun ekstrakurikuler. Menerapkan integrasi kompetensi sosial emosional pada praktik mengajar guru. Kemudian menciptakan iklim dan budaya positif atau budaya sekolah yang dapat meningkatkan kompetensi sosial emosional murid dengan melibatkan murid sebagai pemimpin, pemecah masalah, pembuat keputusan, pemberi kontribusi dan lain sebagainya. Sedangkan bagi rekan sejawat itu menjadi teladan dengan menerapkan KSE dalam peran dan tugas guru, menciptakan budaya saling memberi apresiasi dan menumbuhkan rasa peduli atau empati dengan teman sejawat. Selanjutnya harus belajar, berkolaborasi dan berbagi praktik baik tentang penerapan pembelajaran sosial emosional di sekolah. Kemudian melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat tentang pembelajaran sosial emosional, tentang kompetensi sosial emosional dan teknik mindfulness. Saya kira demikian, terima kasih. Salam guru penggerak.